Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rini di PJJ Informatika. Untuk mempertajam pemahaman kalian tentang algoritma, hari ini Bu Rini akan mereview dengan memberikan beberapa contoh masalah algoritma. Yang pertama, dari semua siswa yang ada di SMA Negeri 1 Comal, kita ingin mengetahui apakah ada siswa dengan NISN tertentu yang bisa kita ketahui. Tentu saja untuk permasalahan ini, jawaban yang kita kehendaki adalah ya atau tidak, atau bisa atau tidak, ya. Lanjut untuk soal yang kedua. Dari semua siswa di kelas 10, tentukan nama siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi pada mata pelajaran informatika. Untuk permasalahan yang ini, tentu saja jawabannya adalah nama siswa dengan nilai ujian tertinggi. Yang ketiga, diberikan hasil UAS nilai kelas tertentu, lalu urutkan nilai UAS tersebut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Tentu jawaban untuk permasalahan ini adalah nilai UAS siswa yang sudah mengurut atas yang paling tinggi ke bawah yang paling rendah. Yang keempat, diberikan hasil UTS siswa pada kelas tertentu. Hitung jumlah siswa yang nilai UTS-nya di atas KKM. Jawaban untuk permasalahan ini adalah jumlah siswa yang nilai UTS-nya di atas KKM. Oke, tentu saja untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut sesuai dengan keinginan kita, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah itu yang disebut dengan algoritma. Langkah-langkah yang kita lakukan secara terurut untuk menyelesaikan permasalahan disebut dengan algoritma. Lalu langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk contoh ini? Ada 4 buah contoh yang Bu Rini berikan. Kita coba dengan yang contoh keempat ya. Nanti contoh yang 1, 2, dan 3 kalian bisa coba sendiri di rumah. Bu Rini berikan tugas nanti di akhir untuk membuat algoritma dari contoh nomor 1, 2, dan 3. Untuk contoh nomor 4, Bu Rini berikan langkah-langkah algoritma yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan soal nomor 4. Algoritma atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk masalah nomor 4 adalah yang pertama, inisialisasi nilai KKM. Tentukan nilai KKM terlebih dahulu. Misalnya, contoh nilai KKM-nya 70. Nah, kalau kita sudah mengetahui atau menentukan nilai KKM, tentu saja kita bisa mengetahui siapa saja siswa yang nilainya di atas 70 dan siapa saja siswa yang nilainya di bawah 70. Ya, langkah yang pertama adalah inisialisasi terlebih dahulu nilai KKM. Yang berikutnya, langkah yang kedua, setelah menginisialisasi atau menentukan KKM, lalu kita inisialisasi jumlah dengan nilai 0. Ya, jumlahnya diawali dengan 0 ya, data yang kita awali harus dari 0. Ya, jangan dari 1, nanti tidak akurat.
Ya, jadi jumlah siswa di atas KKM diawali dengan nilai 0 dulu. Nanti kita hitung ya satu persatu. Setelah itu, langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan pada siswa pertama apakah nilai UTS-nya di atas KKM. Ya, lakukan pengecekan pada siswa pertama. Lakukan pengecekan siswa pertama. Jadi nomor absen pertama kita cek terlebih dahulu apakah nilai siswa tersebut di atas KKM atau tidak. Langkah keempat, jika nilainya di atas KKM, maka jumlah ditambah 1. Ini tadi ya jumlah ya. Jumlah yang pertama jumlahnya masih 0. Ketika dilakukan pengecekan siswa dengan nomor urut pertama, ya, jika nilainya di atas KKM, jika ya, maka jumlah berarti 0 ditambah 1. Ya, berarti sekarang jika iya berarti sini 1 ya jumlahnya ya. KKM-nya oh iya yang di atas KKM 1. Siswa absen pertama. Tuh. Lanjut yang berikutnya. Setelah itu nomor 5, lakukan pengecekan pada siswa selanjutnya. Berarti siswa yang nomor urut atau nomor absen 2. Apakah nilai UTS-nya di atas KKM? Jika iya berarti tadi 1 ditambah 1 gitu ya. Tapi jika tidak bagaimana Bu? Oh, kalau jika tidak maka jumlah tidak ditambahkan atau nilainya tetap. Oh, ternyata absen siswa nomor 2 nilainya tidak di atas KKM. Itu artinya jumlahnya tetap. Berarti jumlahnya masih 1 ya. Setelah itu lakukan lagi pengecekan dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Jika nilainya di atas KKM atau jika ya, jumlah ditambahkan 1. Mulai dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Kalau sudah selesai, maka akan mendapatkan hasil berapa jumlah siswa dengan KKM yang di atasnya dengan nilai di atas KKM. Nah, ini adalah langkah-langkah atau algoritma untuk soal nomor 4. Ya, Bu Rini berikan contoh satu lagi ya. Nah, ini ada contoh, dibaca ya. Terdapat 3 cakram dengan ukuran yang berbeda. Cakram disusun dengan cara cakram yang lebih besar berada di bawah cakram yang lebih kecil. Cakram tersebut memiliki lubang di pusatnya dan dimasukkan ke dalam besi A. Tentukan algoritma untuk memindahkan ketiga cakram tersebut ke besi C dengan urutan yang sama, tetapi setiap satu langkah hanya boleh memindahkan 1 cakram. Selain itu juga diberlakukan aturan bahwa yang lebih besar harus selalu berada di bawah cakram yang lebih kecil. Sementara terdapat besi B yang dapat digunakan sebagai bantuan buat algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Yuk kita lihat ya. Ada 3 buah cakram yang masuk ke dalam satu buah besi A. Yang besar posisinya harus selalu berada di bawah. Besar, sedang, kecil. Yang paling besar berada di paling bawah. Yang paling kecil berada di paling atas. Tugas kita adalah memindahkan cakram ini ke besi C, dengan bantuan besi B. Ya, ketentuannya tadi memindahkannya harus satu persatu, tidak boleh langsung 2 atau 3. Ketentuan lainnya, posisi cakram yang paling besar harus berada di bawah, yang kecil berada di atas. Ayo kita lakukan langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah cakram yang paling kecil dipindahkan ke besi C terlebih dahulu. Cakram yang kecil yang tadinya ada di sini ya, kita pindahkan ke besi yang C. Itu langkah pertama. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, besi yang sedang yang tadi posisinya di nomor 2, kita pindahkan ke besi B. Lanjut. Langkah ketiga, cakram di besi C kita pindahkan ke besi B. Tetap ya, urutannya yang besar ada di bawah, yang kecil ada di atas. Langkah keempat, kita pindahkan cakram yang tadi di besi A ke besi C. Sudah? Lanjut langkah kelima. Pindahkan cakram yang tadi di besi B yang kecil ke besi A. Lanjut, berikutnya langkah keenam. Kita pindahkan cakram yang ada di besi B ke besi C. Sudah, posisi sudah benar ya. Besar, sedang. Lalu di sini harus kecil. Langkah terakhir ketujuh adalah kita pindahkan cakram yang ada di besi A ke besi C. Nah, ini adalah susunan cakram yang sudah sesuai dengan permintaan, yaitu semua cakram yang ada di besi A pindah ke besi B dengan posisi cakram yang paling besar di bawah, sedang di tengah, kecil di atas. Selesai masalah kita. Nah, lalu yang terakhir, tugas kalian di rumah, Bu Rini mau kalian membuat algoritma dari contoh yang tadi di atas ya, nomor 1, 2, lalu nomor 3. Bu Rini tambahkan satu lagi biar 4 ya, nomor 4 contoh yang keempat. Nih, soal nomor 4. Nah, ini terdapat 2 anak bersaudara. Sebut saja A dan B. A berkedudukan sebagai kakak dan B sebagai adik. Usia kedua anak tersebut jika dijumlahkan adalah 26. Sedangkan jika diselisihkan bernilai 8. Berapakah usia A dan B? Nah, ini sama, nanti kalian buat algoritmanya di rumah. Tugas di rumah kalian kerjakan di buku, lalu difoto kirim ke WA Bu Rini. Oke, terima kasih banyak atas perhatian hari ini. Semoga
yang Bu Rini jelaskan pada hari ini kalian bisa pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.